Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Reva Salviansyah dengan NIM 2306015197. Jadi di sini saya akan menjelaskan alur untuk UAS mata kuliah komunikasi antar pribadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur yang pertama, yaitu analisis penggunaan teori komunikasi antar personal dalam interaksi komunikasi antar pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori komunikasi antar personal menjelaskan bagaimana individu berinteraksi, memahami, dan membangun hubungan. Nah, salah satu teori yang relevan atau yang saya pilih yaitu teori penetrasi sosial atau dalam bahasa Inggris social penetration theory. Nah, di teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang secara bertahap melalui proses pengungkapan diri. Komunikasi dimulai dari hal-hal yang bersifat dangkal dan obrolan santai hingga hal-hal yang lebih mendalam atau personal. Nah, di sini juga ada contoh penggunaan teori ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam hubungan pekerjaan atau kerja. Informan saya ini awalnya hanya berbicara tentang tugas pekerjaan ke salah satu teman yang sudah ia percaya. Seiring waktu mereka mulai berbagi opini pribadi atau cerita hidup satu sama lain untuk membangun hubungan yang lebih kuat. Nah, di dalam pertemanan juga satu sama lain membuka diri sedikit demi sedikit untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan kedekatan antara satu sama lain. Ada pun juga yang kedua, yaitu penggunaan teori penetrasi sosial atau social penetration theory dalam interaksi sehari-hari. Contohnya itu seperti komunikasi dangkal digunakan untuk menjalin hubungan awal, seperti memperkenalkan diri atau berbicara tentang cuaca dan hal lain. Nah, komunikasi mendalam muncul ketika individu merasa aman dan percaya pada lawan bicaranya, seperti berbicara tentang hak yang mendalam serta pengalaman pribadi. Nah, di sini dalam konteks profesional seperti di rumah sakit, karena informan saya bekerja di salah satu rumah sakit. Nah, informan ini mungkin awalnya berbicara tentang tugas pekerjaan saja. Nah, tetapi dengan komunikasi yang konsisten dengan lawan bicaranya atau yang dia anggap teman dekatnya, mereka mulai mendiskusikan solusi kreatif atau pengalaman pribadi yang relevan dengan pekerjaan satu sama lain. Nah, masuk di bagian ketiga, yaitu latar belakang masalah. Nah, saya di sini juga mengambil judul yaitu strategi komunikasi antar personal untuk meningkatkan kinerja di lingkungan kerja rumah sakit. Karena informan saya bekerja di salah satu rumah sakit, maka dari itu saya mengambil judul tersebut. Rumah sakit adalah lingkungan kerja yang kompleks dan penuh tekanan. Ada juga masalah yang sering terjadi di rumah sakit, yaitu tentang terkait komunikasi antar personal, meliputi yang pertama, kurangnya koordinasi. Terjadi miskomunikasi antar satu sama lain dapat menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan. Yang kedua juga ada minimnya hubungan interpersonal. Hubungan yang kurang akrab dapat mengurangi efisiensi dan kekompakan dalam kerjasama. Terus juga ada tekanan kerja tinggi. Tekanan ini dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, ini yang paling penting nih, kebutuhan kolaborasi. Nah, keberhasilan pelayanan kesehatan sangat bergantung pada kerjasama antar satu sama lain. Ini juga dapat menumbuhkan komunikasi yang baik. Jadi, strategi komunikasi antar personal yang efektif seperti membangun kepercayaan melalui pengungkapan diri dan terarah dapat meningkatkan koordinasi dan kinerja pekerjaan. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu informan saya yang bekerja di salah satu rumah sakit RSPI Sulanti Saroso. Baik, dengan kakak siapa? Mida. Dengan kakak Mida. Iya.
Baik Kakak Bida, di sini saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait tugas saya, yaitu komunikasi antar personal untuk meningkatkan kinerja di lingkungan rumah sakit. Iya, boleh. Silakan. Baik, pertanyaan pertama. Bagaimana Anda memulai hubungan komunikasi dengan rekan kerja baru di lingkungan rumah sakit? Biasanya saya mengatasi hal tersebut dengan cara saya mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada rekan kerja baru saya. Ada baiknya kita mulai perkenalan, jadi lebih mudah untuk komunikasi. Baik, pertanyaan yang kedua. Seberapa penting bagi Anda untuk membangun kepercayaan dengan rekan kerja melalui komunikasi tersebut? Sangat penting, apalagi kerja di bagian rumah sakit. Jadi pentingnya komunikasi dan saling percaya dengan kejujuran masing-masing. Karena apabila ada salah satu dari rekan kerja bicara tidak sesuai kejujuran, itu akan berakibat fatal, terutama kepada contoh kesalahan input hasil pasien seperti itu. Jadi penting untuk membangun kepercayaan kepada satu rekan kerja. Nah, pertanyaan di nomor berikutnya. Apakah Anda merasa nyaman berbagi informasi pribadi dengan rekan kerja yang Anda sudah anggap lebih dari sekedar rekan kerja? Kalau udah mulai ngerasa nyaman atau dekat satu sama lain, saya biasanya mulai bicara masalah personal. Jadi kita nggak bicara terus-menerus tentang lingkungan kerja kan. Jadi ya kita mulai bicara lah kayak entah masalah pribadi, masalah lingkungan teman atau biasa gitu. Jadi Anda merasa nyaman. Apabila kita sama-sama mulai dekat gitu. Oke. Baik, di pertanyaan yang keempat. Bagaimana Anda mengatasi situasi di mana rekan kerja Anda kurang terbuka dalam komunikasi kepada Anda? Biasanya saya mengatasi hal tersebut dengan cara ngajak bicara. Jadi empat mata antara berdua, kita bicara tentang apa penyebab rekan kerja saya itu tertutup. Jadi kita sama-sama membicarakan apa yang tidak enak gitu. Jadi kita pun jadi sama-sama nyaman untuk mulai bicara terbuka satu sama lain. Baik, di pertanyaan yang kelima. Bagaimana menurut Anda komunikasi awal yang baik dapat mempengaruhi hubungan jangka panjang kepada atau terhadap rekan Anda tersebut? Oh iya, itu sangat penting menurut saya karena mulai hubungan kerja yang baru, apalagi dengan waktu yang lama, itu pentingnya untuk saling percaya, terus kejujuran, tidak ada kebohongan antara satu sama lain. Rekan kerja itu sangat penting, apalagi di dalam lingkungan rumah sakit. Masuk di pertanyaan terakhir Kak, seberapa sering komunikasi mendalam seperti berbagi opini atau perasaan Anda terjadi di antara kalian berdua? Dibilang sering mungkin nggak terlalu ya Mas, mungkin karena kalau misalnya kita dalam waktu yang luang, kita lagi jam istirahat, itu kita boleh bicara masalah personal, tentang perasaan, jadi nggak terlalu sering. Kita lebih sering membicarakan tentang lingkungan kerja, contoh dengan hasil pasien atau gimana, jadi kita membicarakan seputar dalam lingkungan kerja. Jadi kakak sama teman kakak yang itu hitungannya tetap dekat ya? Iya, termasuk dekat, cuman kita jarang untuk bicara antar personal seperti itu, jadi kayak dalam waktu luang aja. Oke. Baik Kak, itu saja pertanyaan yang bisa saya berikan kepada kakak. Iya. Terima kasih atas waktunya Kakak. Sama-sama Mas. Baik.